Perombakan menteri oleh Presiden Joko Widodo dimaknai tak hanya mengisi kursi kosong yang ditinggal pemiliknya karena terjerumus korupsi. Jokowi disebut-sebut menuntaskan rekonsiliasi politik dengan menarik Sandiaga Uno. Ingatan kerasnya gesekan Pilpres 2019 lalu pun seakan hilang. Lantas apa yang diinginkan Jokowi dengan menteri barunya? Prioritas apa yang menjadi pesan Jokowi? Bersama saya Kenano, Anda menyaksikan Cover Story One, rekonsiliasi di balik perombakan menteri. Ibu Tri Risma Harini, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Yakut Khalil Qaumas, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Bapak Muhammad Lutfi, Presiden Joko Widodo tampaknya tak mau menunggu lebih lama untuk segera berlari cepat. Lebih-lebih pandemi telah mengguncang sendi-sendi kesehatan dan ekonomi. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini norma. Kekesalan yang berkali-kali diungkapkan lantaran sejumlah menteri dianggap bekerja biasa-biasa saja, linier, dan citra minor lainnya pun kini berbuah reshuffle. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Ini adalah waktu yang paling banyak ditunggu oleh publik. Jokowi segera melakukan reshuffle kabinetnya karena sudah ada setidaknya ada tiga tanda alam agar supaya Jokowi melakukan reshuffle. Pertama, Jokowi sudah sering marah dan sering curhat. Menterinya ini tidak bisa bekerja maksimal di tengah pandemi. Yang kedua, sudah begitu banyak desakan publik dari pendukung seperti Projo yang berharap Jokowi segera melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Yang ketiga tentu adalah dua menteri yang dicokok oleh KPK. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Enam menteri anyar itu pun segera dituntut membuktikan diri bila Jokowi tak salah memilih mereka. Janji-janji tinggi diapungkan. Tri Risma Harini yang didapuk menjadi Menteri Sosial sudah langsung pasang target membenahi data penerima bansos yang selama ini acap dibelit, sengkarut, salah sasaran. Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ingin mengedepankan transparansi perihal ekspor dan impor. Pun Lutfi akan memastikan ekonomi Indonesia berjalan baik dan efisien. Ini yang sangat urgen adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan 4 dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Kita ketahui bahwa situasi perekonomian dunia pada saat ini adalah mungkin yang terlemah dari seluruh aspek, baik itu dari kesehatan, daya beli, pengangguran, dan aspek-aspek yang lain. Oleh sebab itu, saya ingin memastikan bahwa barang Indonesia mempunyai kesempatan untuk berkompetisi yang baik di era dunia dan memastikan bahwa barang Indonesia bisa diekspor dan kompetitif di pasar dunia. Tugas berat lain juga diemban Budi Gunadi Sadikin yang dipercaya menukangi Kementerian Kesehatan. Praktis tidak memiliki latar belakang medis,
Budi diminta Jokowi menangani pandemi secepat dan sebaik mungkin. Meski tak berlatar belakang medis, Budi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dinilai mumpuni mengelola anggaran untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar baik. Amanat untuk memulihkan ekonomi juga dipikul Sandiaga Uno. Ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengalaman Sandi sebagai pebisnis ternama diharapkan mampu menciptakan dan menumbuhkan pelaku-pelaku usaha yang andal. Kami ditugasi, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga semua anak-anak kita bisa segera kembali ke sekolah, belajar bertemu dengan guru-gurunya. Dan agar semua pekerja bisa datang kembali ke kantornya dan memulai hidupnya normal. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif pasca pandemi COVID-19 untuk kita melanjutkan agenda-agenda pembangunan di sektor ini untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia. Semua visi misi menteri itu adalah turunan dari visi misi presiden. Ya, jadi menteri hanya pelaksana. Saya kira tidak ada isu, ya. Apa yang mereka janjikan, ya saya kira atas pengetahuan presiden, atas instruksi presiden, ya. Dan kita tunggu saja bagaimana performa masing-masing menteri baru ini di kementerian masing-masing. Bagi Jokowi, janji-janji manis tidak akan berarti apa-apa bila tanpa pembuktian. Di sisi lain, stabilitas politik Jokowi juga dituntut segera beradaptasi dengan ikut berlabuhnya 6 penggawa baru itu. Cerita kontestasi 01 dan 02 menjadi masa lalu. Bersatunya Jokowi Ma'ruf Prabowo Sandi seakan memberi pesan tak ada perseteruan dalam politik. Bila Jokowi telah mempersatukan tataran elit, bagaimana dengan pendukung jalanan? Presiden Jokowi semestinya sudah mengalkulasi betul kala memilih 6 menteri anyar sebagai pembantunya. Walau dinilai tak banyak kejutan, namun tetap saja menarik perhatian. Terlebih masuknya Sandiaga Uno menyusul Prabowo Subianto seakan menyempurnakan rekonsiliasi plus penegasan bahwa tak ada yang abadi dalam politik. Pak Jokowi sejak Pilpres berakhir berulang kali mengatakan bahwa kita ini saudara sebangsa setanah air. Jadi saya kira politik itu 5 tahun sekali. Jangan karena politik kemudian orang-orang terbaik yang bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Republik ini menjadi terkesampingkan. Setelah Pak Prabowo masuk sebagai menteri, kali ini Sandiaga Uno yang notabene adalah calon wakil presidennya Pak Prabowo juga ditarik masuk kabinet. Hal ini membuat pesan yang sangat dalam bagi rakyat Indonesia bahwa politik itu cukup dari mulut sampai dagu aja, jangan sampai hati, gitu ya. Ternyata sangat cair gitu. Dari oposisi bisa jadi satu kelompok. Dalam banyak hal reshuffle kabinet ini tidak terlampau sesuai dengan ekspektasi publik, ya. Karena ada kementerian-kementerian terkait yang begitu banyak disorot, ternyata juga tidak dirasukan reshuffle. Misalnya di bidang pendidikan, misalnya juga bidang ketenagakerjaan, ataupun tim ekonomi yang secara kasat mata memang berdampak langsung terkait kehidupan masyarakat saat ini.
Di mata Presiden, sosok Sandiaga tentu bukanlah mantan mitra kompetisi kaleng-kaleng. Latar belakang Sandiaga sebagai pengusaha ulung seakan menjadi benang merah pilihan Jokowi atas sejumlah menteri barunya itu. Namun begitu, ceritanya kemudian menjadi riuh tak kala seseorang dengan latar belakang pengusaha yang kental didapuk menahkodai Kementerian Kesehatan. Dan menurut pandangan kami dari Menteri Ekonomi yang masuk kali ini, dari pandangan perspektifnya dunia usaha, tentu kami menyambut baik karena 3 menteri yang terkait dengan ekonomi ya, yaitu Menteri Perdagangan, KKP, dan Menteri Pariwisata, backgroundnya adalah dari pengusaha. Menjadi perhatian adalah Menteri Kesehatan karena Pak Budi Gunadi ini kan dari banker sebetulnya ya, bukan dari background sektor kesehatan. Nah tentunya Presiden punya pertimbangan tertentu memilih beliau. Pak Jokowi mengajak 4 orang yang memiliki pengalaman bisnis dahsyat masuk ke dalam kabinet gitu. Memang disertasi saya mengungkapkan bahwa yang bisa langsung mendapatkan karir politik itu justru variabel pengalaman bisnis tanpa melalui momentum. Banyak kepala, banyak pula kepentingan. Maka wajar rasanya bila riak-riak acap bermunculan menggoda kestabilan. Tapi disitulah kepiawaian Jokowi layaknya dirijen diuji. Menteri-menteri yang hadir itu sudah sahabatan dengan menteri yang sebelumnya ada gitu. Misalnya Pak Budi Gunadi kan juga sudah lama kenal dengan Erick Thohir, sudah lama juga kenal dengan menteri-menteri lainnya gitu. Dan sosok Lutfi dan Sandi Uno malah sangat dekat juga dengan Erick Thohir. Jadi artinya orkestranya menurut saya sih justru lebih enak daripada yang sebelumnya. Tapi memang hasilnya harus segera terlihat. Masuknya Menteri Agama yang baru, Gus Yakut, ini merupakan coba-coba di reshuffle ini sih menurut saya. Jadi Pak Jokowi salah satu ciri khasnya juga gitu, tuh suka ada coba-cobanya. Kenapa saya katakan coba-coba? Karena ini juga tantangan baru buat Gus Yakut. Karena jadi Menteri Agama bukan hanya ngurusin Islam, tapi juga agama-agama yang lain. Dan kemudian bukan hanya mengurus agama Islam yang mendukung Pak Jokowi, tapi juga ada pendukung oposisi yang juga beragama Islam. Jalan tengah ala Jokowi boleh jadi tidak setiap elit lapang dada menempuhnya. Apalagi sampai memberi panggung kepada pihak yang pernah menjadi oposisi. Salah-salah bukannya untung yang diraih, tapi malah buntu. Formasi Kabinet Jokowi disebut-sebut sebagai langkah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apalagi sosok-sosok yang dihadirkan dinilai memiliki kapasitas mumpuni. Lantas mampukah Menteri Anyar ini memenuhi harapan Jokowi? Di tengah riuh perombakan kabinet, laman media sosial Menteri BUMN Erick Thohir tak kalah menyedot perhatian publik. Erick mengunggah foto jadul yang menunjukkan keakrabannya bersama sahabat-sahabat lamanya yang kini jua masuk dalam jajaran Menteri Jokowi, yakni Sandiaga Uno dan Muhammad Lutfi. Koneksitas ketiganya pun memantik tanya. Mungkinkah asa Jokowi membangun harmonisasi kabinet yang apik bakal terwujud dengan penunjukan menteri-menteri yang memiliki hubungan pertemanan tan solid? Guys,
Jadi hari ini kita langsung gerak cepat. Saya mengunjungi Pak Menteri BUMN, juga mengundang Pak Mendak dan Bapak Menteri Investasi kita, Kepala BKPM, karena kita harus berkolaborasi. Segera kebijakan ini harus kita pastikan eksekusi yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Mesti portofolio profiling menterinya ini tidak sesuai dengan kemampuan dan basic knowledge mereka, tapi sepertinya Jokowi ini lebih memilih menteri yang satu, berani mengeksekusi keputusan-keputusan strategis di tengah pandemi. Meski di luar prediksi, pemilihan sosok Muhammad Lutfi mungkin bisa diamini. Pasalnya, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu pernah menduduki kursi Menteri Perdagangan di era kepemimpinan Presiden SBY. Bagaimana dengan Sandiaga? Meski pernah menjadi rival di kontestasi Pilpres, Sandi nyatanya punya jasa besar dalam langkah terah Jokowi menapaki kursi kepala daerah. Boleh jadi posisi menteri diberikan Jokowi sebagai bentuk balas budi kepada Sandi. Tidak ada, saya kira, yang namanya balas budi, ya. Jadi semuanya melalui berbagai pertimbangan. Ya, ada pertimbangan politik, ya, tapi itu ya disandingkan dengan pertimbangan profesionalitas, ya, kompetensi, ya, integritas. Ya, jadi tidak melulu atau bukan satu-satunya, ya, pertimbangan politik. Yang saya lihat adalah Pak Jokowi berusaha memberikan panggung politik kepada orang-orang muda, kepada Sandi Uno misalnya, yang memang jangan-jangan ada rencana tersendiri dari Pak Jokowi di 2024. Kenapa kemudian seorang Ahmad Lutfi kembali masuk dalam kabinet gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya menarik. Tapi disitulah sebenarnya Sandi sedang diuji oleh publik, Sandi sedang diuji oleh Presiden, apakah bisa menggeluti dunia baru yang sebenarnya tidak pernah bisa perform kinerjanya. Disitulah kemudian Sandi akan mendapatkan satu kesempatan yang saya sebut sebagai jalan panjang menuju 2024. Kalau Sandi ini tipikal pemain yang all around, bisa mengerjakan apa saja dan hasilnya maksimal, saya kira 2024 akan menjadi salah satu panggungnya Sandiaga Uno. Joko Widodo mungkin punya harapan besar terhadap para awak kapal Indonesia Maju yang dinahkodainya. Lewat pesan yang ia tinggalkan melalui simbol-simbol dalam media sosialnya, sang presiden berangan-angan memiliki kabinet baru yang lebih padu. Namun, mampukah para menteri ini mewujudkan impian Jokowi? Nampaknya untuk kali ini Pak Jokowi menempatkan para menteri untuk mencapai target-target jangka pendek. Artinya pariwisata bangkit, industri kreatif bangkit, OKOC misalnya bisa dijalankan oleh Sandi Uno di pariwisata dan kreatif. Kemudian dari sisi perdagangan juga meningkat, dari sisi kesehatan vaksin-vaksin bisa didistribusikan, bansos juga bisa didistribusikan, dan toleransi beragama bisa lebih terwujud. Ini ajang pembuktian kalau menteri ini bukan hanya populer, bukan hanya sering banyak dibincangkan di media, tapi mereka juga bisa bekerja sesuai dengan warna jaket biru yang dikenakan. Warna biru langit, kalem, diam-diam menghanyutkan. Tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Itu pesan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik terhadap menteri baru dengan jaket biru itu. Ayo menteri, kenakan jaket biru, jangan terlampau banyak cakap, tapi eksekusilah keputusan-keputusan yang nyata untuk kepentingan rakyat Indonesia ke depan di tengah pandemi. Dan yang paling penting, jangan sampai jaket biru itu justru berganti menjadi jaket oranye.